Pak Prabowo sekarang ya dalam berbagai rapat kabinet, bahkan yang nggak berhubungan dengan pertahanan, diajak oleh Pak Jokowi. Tapi ruang buat oposisi tetap harus disisakan. Caimin tuh akan selalu punya 1000 alasan untuk membenarkan perubahan itu. Dia bilang kan, ya kemarin kan cuma kampanye. Ibu Mega dan Pak Prabowo saya yakin bisa ketemu. Hari ini hari yang bagus karena ada Politik 442. Dan tepuk tangan dulu buat Politik 442. Dan kenapa hari yang bagus? Timnas Indonesia dong. Waktu kita taping ini, Timnas Indonesia menang 3-0 di kandang Vietnam setelah 20 tahun. Yang berujung pemecatan. Kasihan loh. Ada orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara itu. Iya. Pelatih Vietnam. Jadi dia pulang-pulang bawa berapa? 18 miliar. Ke Shazam. Tapi nggak minta ulang kan dia? Nggak minta ulang. Lagi rame. Katanya itu minta ulang. Vietnam minta diulang karena beberapa pemain Indonesia dari asing itu minta diulang ya. Jadi mungkin dianggap melanggar prosedur itu ya? Iya. Itu lewat MK atau lewat apa? Itu. Saya pikir cuma Politik 442 yang hubungin politik dengan bola atau sebaliknya bola dengan ini. Kayaknya mereka udah pada nonton Politik 442 juga ya, Coach. Tapi ini memang ada Coach Hasan Nasbi hari ini. Coach Hasan lagi. Emang kalau Coach Hasan langsung to the point tadi. Nggak minta ulang kan? Langsung. Kita masih mau bahas bola, dia sudah langsung masuk ke situ. Lagi hangat-hangatnya minta ulang soalnya. Apalagi tadi ada pemain asing. Ini juga yang diminta tadi mungkin ada pemain yang dikurangi kan katanya gitu kan. Minta ulang tanpa pemain asing gitu dia. Iya, itu dia. Sementara udah diputuskan kan, itu udah boleh kok sama FIFA. Ya begitulah ya. Selamat untuk Timnas, mudah-mudahan berkembang terus. Keren. Ya. Iya. Boleh. Tapi sebelum kita mulai nanya-nanya ke Mas Hasan, kita jangan lupa juga bagi Anda yang nggak mau ketinggalan gunjang-ganjing politik. Subscribe dulu di kanal Nalar TV, khususnya untuk Politik 442. Pastinya kita akan selalu obrolin yang paling rame. Tetap dapat dagingnya. Betul. Tapi tetap dapat serunya. Yang kita undang juga orang-orang yang tahu di belakang layarnya. Jadi antara tahu di belakang layar atau emang terlibat biasanya. Ya. Kita bilang belakang layar itu kan biar halus aja. Padahal mereka udah tahu what next. Saya yang kerjakan katanya gitu. Oke, jangan lupa subscribe dan juga follow di IG-nya Redaksi Nalar TV. Iya. Apa obrolan kita hari ini? Hari ini kita cuma mendatangkan satu orang coach saja. Karena dia ini tunggal. Orang yang kita striker tunggal tapi dia 5-4-1. 5-4-1 jadinya. Iya. Kalau perlu 10-1 sih kalau Coach Hasan Nasbi. 10 kiper dong jadinya. Jadi ini orang yang saya sama Timi mau bilang, Anda kalau kita kedatangan Coach Hasan Nasbi ini kita senang karena dia dekat sama Pak Prabowo, dekat sama Pak Jokowi. Jadi, itu kan menariknya. Satu orang aja cukup. Ya, hari makanya. ini tuh single striker yang kita pengen tahu banyak hal nih, mau ketemu nih. Nah itu tadi dikatakan dekat dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi. Ini yang menjadi obrolan nih, Mas Hasan nih. Dipersepsikan ya. Dipersepsikan dekat dengan Pak Prabowo. Padahal emang dekat. Minum dulu. Aduh, salah. Itu hanya dipersepsikan kata Mas Hasan. Iya, silakan kalau mau dipersepsikan. Yang benar tuh coach ini dekat sama kita. Iya, memang sebelah saya. Iya kan? Kasat mata. Mohon maaf, Bapak-bapak jokesnya begitu. Iya. Oke, langsung dong. Ini belum ngomong ini narasumnya. Kita mulai ngomong. Topiknya adalah tadi kan dipersepsikan tadi dekat dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, pasca sudah jadi presiden terpilih Pak Prabowo, pasti kan kita sadar ya diumumkan KPU. Kita sadar bahwa Pak Prabowo tentu ada pendukungnya, tapi di sisi lain juga untuk memenangkan pemilu sedikit banyak juga tentu terbantu oleh suara-suara yang mendukung Jokowi yang merasa Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo sehingga mengalihkan suara mereka tentu untuk Pak Prabowo gitu. Harapannya pasti ada tuh Mas Hasan, para pendukung Jokowi ini harapannya adalah Pak Prabowo memang benar-benar memegang komitmen keberlanjutan dari program-program Jokowi. Sementara yang presiden bukan Pak Jokowi lagi nanti, yaitu Pak Prabowo. Gitu. Jadi pertanyaan adalah apa yang bisa meyakinkan saya bahwa anggaplah saya pendukung Jokowi, bahwa benar
Pak Prabowo Akan. akan meneruskan hal-hal tersebut. Mm-mm. Itu apa yang Iya. apa penandanya apa? Apa memang ada perjanjian hitam di atas Apakah ada putih, perjanjian tanda tangan gitu, Coach? Iya. Itu gimana yakinnya mereka berdua nih? Kalau saya sih melihat dua orang ini adalah dua orang yang secara chemistry memang sudah sangat dekat. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tuh chemistry-nya memang sudah sangat dekat. Dan sebagai apa ya, simbol untuk melanjutkan tuh nggak cuma dengan kata-kata. Oke. Ada Gibran bersama Pak Prabowo. Ya, Jadi jadi wakilnya. Cawapres, wapres. Ya, udah jadi ya. buat saya mereka berdua nggak mungkin dipisah. Kenapa? Orang ada Gibran di situ. Kalau kemarin misalnya ada orang nama lain, sebut nama lain misalnya yang bersama Pak Prabowo, Oke. belum tentu kebersamaan itu akan betul-betul terjamin. Tapi kalau di sini kan ada Gibran. Iya. Kan kita ini kan kalau misalnya orang tua-tua dulu ngasih nama kan kadang-kadang nama dia dikasih jadi nama anak, Iya. kasih junior di belakangnya kan. Iya, iya. Ini kan Jokowi junior. Sebenarnya gitu ya. Iya, ini kan Iya, Jokowi jelas junior ya. gitu loh. Jadi menurut saya soal keberlanjutan itu mungkin tidak usah diragukan lagi. Ya, walaupun nanti stylenya pasti beda. Iyalah pasti. Gayanya pasti beda karena presidennya Pak Prabowo. Walaupun mungkin nanti ada bagian-bagian yang memang mungkin berbeda. Misalnya gini, ada prioritas yang agak berbeda. Misalnya di zaman Pak Jokowi kan nggak ada program makan siang gratis. Di zamannya Pak Prabowo ada program makan siang gratis. Iya. Itu kira-kira itu kalau kita bikin foto kan ada watermark itu buat jadi penanda. Nah, ini watermarknya Pak Prabowo. Oke. Kalau Pak Jokowi kan misalnya dengan pembangunan infrastruktur. Iya, itu udah watermarknya Pak Iya, Jokowi banget lah. Watermarknya watermark Pak Jokowi. Tapi pembangunan infrastruktur ini pasti dilanjutkan. Terutama misalnya yang belum kelar, misalnya seperti tol misalnya dari Lampung menuju Aceh. Sudah dirintis oleh Pak Jokowi sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Itu pasti dilanjutkan. Nggak mungkin putus tengah jalan Nggak lah mungkin yang putus seperti tengah itu. jalan. Oke. Atau misalnya IKN yang besar. baru awal-awal mulai nih dan sudah mulai kelihatan bentuknya. Nggak mungkin nggak dilanjutkan. Pasti dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ini kan bagian dari komitmen keberlanjutan. Dan Pak Prabowo itu kan orang yang sangat hari ini sangat paham betul bahwa keberlanjutan itu sesuatu yang wajib. Makanya dalam setiap pidato dia terima kasih sama Bung Karno, sama Pak Harto, sama Habibie, sama Gus Dur, sama Bu Mega, sama Pak SBY. Karena yang hari ini ada adalah keberlanjutan dari apa yang pernah mereka bikin. Jadi tidak mungkin menafikan gitu. Tidak mungkin menafikan, tidak mungkin mengabaikan atau membuang semua yang sudah dicapai oleh kalau yang baik terdahulu. Ya memang akan dilanjutkan. Iya. Masa itu kemudian di stop hanya karena ini Tapi sekarang pernah saya kejadian. yang berkuasa. Pernah kejadian. Di Jakarta dulu tuh pernah ada namanya Air Petra. Bagus sekali standarnya. Iya. Ini kalau kita bicara DKI Jakarta Iya, ya. iya. Tapi kemudian pemimpinnya berganti, dia Ganti. bikin Taman Maju Bersama atau taman apa gitu. Iya, iya. Air Petranya dibiarin terbengkalai. Ini Iya. kan double cost jadinya. Orang sudah ada yang bagus ya tinggal dilanjutin. Iya. Tapi karena mungkin dia menganggap itu bukan signature-nya dia, dia abaikan, dibiarkan itu terbengkalai, dia bikin versi baru dengan nama dia. Dengan nama yang lain. Ini kan, nah ini yang menurut saya continuity itu nggak dipahami bahwa nggak apa-apa itu signature-nya orang, tapi kalau kita lanjutkan jadi lebih bagus kan baik buat masyarakat. Iya. Anda cari signature sendiri dong. Jangan sama-sama bikin taman kemudian namanya diganti gitu loh. Ego personal ini yang Itu nggak akan namanya terjadi ego lah gitu. personal Ya. gitu. Insya Allah kalau urusan dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nggak ini. Misalnya gini, begitu dia beli klub bola, dia ganti nama klub bolanya. Iya. Padahal yang ada di memori masyarakat Iya. nama klub bola Iya, itu iya, kan iya. gitu. Iya. Nah, jangan kayak begitu gitu. Manajemennya aja yang Anda ganti gitu. Oke. Pemain-pemainnya Anda aja yang Anda ganti gitu. Tapi Masuk. prestasinya dilanjutkan Masuk. dong. Politik 442-nya Coach Hasan udah masuk. Ya, emang ini calon pemilik klub bola kayaknya. Gitu. Gitu. Ada Tapi- benernya ya. Gitu. Iya ya, makanya sebenarnya kalau keberlanjutan, tapi di sisi lain kan kayak program yang paling diingat mungkin dari debat terutama itu adalah makan siang gratis. Iya. Itu salah satu yang diingat. Mm. Sementara tadi seperti kata Coach Hasan, kalau kita ingat Pak Jokowi bukan makan siang gratis, bahkan nggak pernah nyenggol-nyenggol ke sana gitu ya. Infrastruktur lah udah paling utama gitu. Kok keberlanjutan tapi nggak bicara infrastruktur sebagai yang utama, apakah masih keberlanjutan? Mungkin mikirnya kan jadi begitu. Jadi ciri khasnya Pak Prabowo ini akan ada sendiri gitu, tapi Akan ada sendiri. program Pak Jokowi. Ya karena kan kayak semisal jaminan kesehatan dilanjutkan. Iya. Oh, oke. Jaminan pendidikan kan dilanjutkan. Iya. Pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Politik luar negeri, Lanjutkan. hilirisasi
Ya. Oh iya, Itu semua signature-nya Pak Jokowi Ya. dilanjutkan. Ya. Tapi yang satu ini jadi signature-nya Jadi Pak Prabowo. kita bisa bilang Coach Hasan, Pak Prabowo ini secara apa namanya ya? Kalau nanti dia memimpin, dia nggak akan semata-mata karena dia memimpin, dia akan bikin program baru dan lain-lain tanpa tidak melihat mana yang sudah jalan baik. Iya, nggak mungkin lah. Nah, itu akan Maksud tetap saya, dilakukan. Justru yang dibikin Pak Prabowo itu tepat. Dia bikin signature di dalam bidang yang memang belum dikerjakan. Bukan mengganti misalnya Pak Jokowi itu signature-nya misalnya hilirisasi. Kemudian sama Pak Prabowo diganti hilirisasi dengan nama lain gitu. Iya. Rumah sakit aja diganti nama jadi rumah sehat kan itu balik lagi ke situ. ya, maksudnya orangnya itu lagi sama sengketa wujudnya gitu. loh. Wujudnya sama, sama yang satu itu. wujudnya sama, tapi karena dia pengen ada signature barang Iya, yang iya, sama iya, dia iya. ganti nama gitu. Iya. Nah, itu namanya Iya, tidak iya, iya. keberlanjutan. Tuh orangnya sambil di MK tuh sambil, Gitu, "Ih, siapa yang gitu. ngomongin sini sambil di MK. Ada. Kalau Pak Prabowo dicari signature di hal-hal yang memang belum Ya memang belum ya. yang memang belum sama sekali. Tapi yang lainnya dia kerjakan. Saya akan lanjutkan hilirisasi itu signature-nya Pak Jokowi dia lanjutkan. Coach, Gitu. selama masa kampanye kemarin, walaupun ini di luar yang kita lihat begitu ya, dan apakah nanti akan berlanjut ketika Pak Prabowo memimpin, ini akan terjadi diskusi antara Prabowo dengan Jokowi. Kalau masa pemerintahan Pak Jokowi, ialah orang salah satu menterinya kan Pak Prabowo. Nah ini apa chemistry ini nih akan terus terjalin. Karena Coach Hasan kenal Pak Prabowo, kenal Pak Jokowi, hal-hal semacam ini akan nyambung terus nih. Dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Iya. Nah, kalau misalnya diskusi jangankan dengan Pak Jokowi. Dengan orang kayak kita aja diajak diskusi kan. Pak Prabowo nih. Iya. Maksudnya dengan orang di sekitarnya Pak Prabowo aja yang misalnya yang bukan menteri, diajak diskusi. Ada profesor-profesor dewan pakar diajak diskusi sama Pak Prabowo. Apalagi dengan Pak Jokowi yang memang punya sangat pengalaman mengerti pemerintahan, sangat mengerti aspek-aspek dan seluk-beluk pembangunan, pastilah diajak diskusi. Tapi kita juga perlu paham nanti bahwa yang jadi presiden adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Tentu setelah berbagai banyak diskusi, keputusan akhir ada di tangan presiden. Karena dia yang akan bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Iya. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa ada orang lain yang akan menyetir-nyetir kayak gitu, nanti Pak Prabowo bilang, itu kan bukan keputusan saya. Keputusan orang lain. Padahal yang harus bertanggung jawab kan dia. Jadi kita juga harus membayangkan bahwa yang akan mengambil responsibility terhadap negara ini namanya Prabowo Subianto. Oleh sebab itu yang akan mengambil keputusan terakhir ya dari berbagai banyak masukan, sumbangan saran, diskusi dan segala macam ya Prabowo Subianto. Pasti dia akan makanya keputusan akhir tetap ada di tangan dirinya. karena dia yang akan bertanggung jawab. Jadi menurut saya diskusi pastilah, apalagi dengan orang yang sangat berpengalaman. Dengan orang yang sangat tinggi levelnya dalam politik dan pembangunan Indonesia, nggak mungkin nggak diskusi. Apalagi jadi Pak Prabowo udah berkali-kali bilang ini keberlanjutan. Cuman kita harus paham aja. Dan dia kan bagian dari apa yang 5 tahun terakhir dilakukan Pak Jokowi kan. Cuman kita harus membiasakan diri aja bahwa nanti pengambil kebijakan terakhirnya adalah namanya Prabowo Subianto. Dari Pak Jokowi beralih kepada Prabowo Subianto. Secinta-cintanya kita dengan Pak Jokowi, setelah Oktober nanti, yang akan memegang palu kekuasaan bukan Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo. Tinggal menyadari itu aja. Gitu. Sebenarnya kalau udah ada komitmen dari Pak Prabowo seperti dikatakan tadi, dan bisa ini tentu bisa dipantau oleh masyarakat ya, termasuk para pendukungnya Jokowi gitu ya. Nggak perlu ada yang cawe-cawe juga gitu ya maksudnya. Kalau Pak Prabowo kan Pak Prabowo tahu apa yang menjadi sudut pandang itu orang itu kan Jokowi. kadang-kadang suka negatif ya. Ada yang punya sudut pandang normal, manusia normal. Tapi memang ada manusia iri dengki ini ada. Jadi misalnya gini, ketika misalnya Pak Prabowo diskusi dengan Pak Jokowi, tidak diamanahi sebagai diskusi dan minta sumbangan pikiran, dianggap cawe-cawenya Pak Jokowi. Nah, tergantung kita membahasakan kan ada media yang begitu. Ketika misalnya ada 2 orang diskusi, dianggap wah ini orang ini lagi cawe-cawe terhadap Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo diskusi sama tembok? Supaya nggak dianggap cawe-cawe gitu loh. Dia diskusi sama orang lah. Headline-nya beda lagi. Kalau netizen ngomong sama tembok, jadi salah lagi. Enggak, itu tetap ada yang bilang tembok aja bisa cawe-cawe Pak Prabowo. Jadi begitu. Jadi ini tergantung kita aja. Kita mau melihatnya dengan sudut pandang manusia yang normal, manusia baik-baik, atau manusia yang penuh iri dan dengki. Kalau manusia yang penuh iri dan dengki, misalnya Pak Prabowo ketemu dengan Gibran aja,
itu dianggap, wah Gibran lagi intervensi Pak Prabowo, bisa digituin sama dia. Atau Pak Prabowo hadir sendiri nggak ada Gibran, dianggap ini lagi pecah kongsi. Karena Gibran nggak hadir, ini kan manusia penuh iri dan dengki yang kalau begini-begini gitu loh. Padahal semuanya berjalan sejauh ini menurut saya, semuanya berjalan sangat baik, sangat kondusif. Pak Prabowo sekarang ya dalam berbagai rapat kabinet, bahkan yang nggak berhubungan dengan pertahanan, diajak oleh Pak Jokowi loh. Mau rapat pangan diajak, rapat soal industri, rapat soal pendidikan, soal infrastruktur. Ini diajak. mungkin dalam bagian rangka sharing transisi. Dalam rangka mempersiapkan nih, biar Pak Prabowo juga dari sekarang sudah tahu nih persoalan-persoalan di luar tupoksinya Kementerian Pertahanan. Jadi apa yang harus diiniin, apa yang harus dicurigai? Nah, jadi itu nggak di belakang layar loh, itu sebenarnya terlihat, terpampang loh. Oke. Rapat pangan aja Pak Prabowo diajak sekarang. Dan terlepas dari bahwa mungkin ya rapat vokasi terakhir itu kalau nggak salah rapat vokasi Pak Prabowo juga di pendidikan ya. Oke. Jadi kan biar itu Pak Prabowo juga sudah mulai membiasakan diri tidak hanya membahas soal pertahanan tapi ngelihat juga kementerian-kementerian. Dan salah nih. Lahir Universitas Pertahanan di era Pak Prabowo kan. Itu pendidikan yang kemudian juga sekarang saya rasa juga menarik untuk dilihat. Itu mungkin universitas yang menerapkan tridharma perguruan tinggi. Iya. Karena tidak hanya penelitian, tidak hanya konsentrasi sama ilmu pengetahuan, tapi juga dharma bakti terhadap masyarakat. Maka bikinnya titik air, bikin rumah apung. Itu kan dharma bakti terhadap. Orang tuh lupa, dianggapnya perguruan tinggi itu yang ketiganya nggak dipakai. Dharmanya lupa terhadap masyarakat itu. Dan masyarakat jadinya nggak dipraktekin. Nggak dipraktekin gitu. Iya. Jadi saya boleh ya naik sedikit nih berkaitan dengan kayaknya sih kalau dari Coach Hasan ya yang nonton di Politik 442 chemistry-nya sih udah jalan antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Kayak kalau kalau lari estafet itu kan tongkatnya tuh udah tongkatnya tuh memang ada yang sempat lari barengnya itu. Iya. Nah, mungkin ini di situ kali ya. Di sini lagi ini lagi bareng nih. Lagi sama-sama pegang tongkat. Tongkatnya ini mau dioper nih gitu kan. Tapi sudah mencapai jarak tertentu nanti dia akan sendiri pegang tongkat itu. Iya. Pasti lepas. Satu lagi Coach Hasan yang sekarang kita sedang lihat ini lagi fresh-freshnya. Mungkin teman-teman lo semua yang nonton Politik 442 juga melihat di media Pak Prabowo ini bahasa saya Coach meniru benar nih Pak Jokowi 2014-2019 segera membangun komunikasi dengan partai-partai non pendukung. Ya. Nah, kalau itu Coach ini real dari Pak Prabowo yang kalaupun dia meniru itu oke gitu. Meniru hal yang baik untuk menjalin komunikasi dengan pendukung. Kalaupun tetap jadi oposisi kan terbuka komunikasinya. Nah, hal semacam itu. Ini kalau menurut Coach ini real Pak Prabowo atau memang ada sumbangsih saran dari Pak Jokowi untuk buka komunikasi Pak Prabowo atau gimana? Kalau saya sih apapun itu baik ya. Apakah itu berdasarkan inisiatif sendiri itu juga baik. Kemudian itu sumbang saran dari Pak Jokowi itu juga baik. Tapi kan Pak Prabowo juga berkali-kali bilang dia belajar banyak dari orang yang 2 kali mengalahkan dia. Dalam banyak hal. Dalam memerintah, dalam memimpin, dalam merangkul, dalam membangun bangsa bersama-sama. Dalam berbagai ini sama Indonesia Vietnam kalah terus. Akhirnya 20 tahun menang juga ya kan. Nah, itu benar juga. Kira-kira jaraknya 20 tahun juga nih. 20 tahun juga. Dari Jadi, zaman Mega Pro dulu kan. Dari 2004. Iya, Mega Pro. Bukan, 2004 itu ikut konvensi Partai Golkar. Itu duluan ya. Partai Golkar. 20 tahun. Nah, ini 20 tahun juga. Jadi maksudnya nanti timnas Indonesia udah diprotes katanya naturalisasi. Ya sekarang nawarin ke tim Vietnam. Apakah sekarang mau gabung naturalisasi jadi tim Indonesia gitu mungkin ya. Jadi dia memang semangat untuk merangkul dan mengajak kekuatan politik untuk bersama-sama membangun pemerintahan itu serius. Jadi tidak hanya sekedar kemudian mengikuti apa yang sudah ada, tapi juga demi efektivitas pembangunan. Jadi pemerintah itu kita tuh kalau kuat dan efektif itu bisa mengeksekusi program jauh lebih lancar. Kita tentu nggak mau jadi negara birokratik otoritarian lagi atau jadi negara totaliter gitu, nggak mau. Tapi mau nggak mau harus kuat kan. Di pemerintahnya kuat, di parlemennya juga harus kuat. Dengan demikian misalnya banyak hal bisa dieksekusi jauh lebih cepat. Tapi ruang buat oposisi harus
tetap harus disisakan. Iya. Apakah satu partai, dua partai, yang jelas ruang buat oposisi harus ada. Untuk Nah, mengingatkan. Ini kan dalam rangka komunikasi. Kalau misalnya nggak komunikasi, terus terang partai yang mengusung pemerintahnya Pak Prabowo belum mayoritas di parlemen. Iya. Iya. Kalau hitungan suaranya mungkin baru 40-an%. Iya. Dia harus nambah satu lagi teman atau dua lagi teman supaya lebih bisa mayoritas. Jadi itu kalkulasi di papan caturnya juga dilihat harus ya. dilihat seperti Sehingga itu. kemudian Pak Prabowo move mulai sekarang walaupun dia belum dilantik, jalinan Dia jalin komunikasi dibuka. komunikasi. Oke. Apakah semuanya akan diajak? Pasti nggak semua. Iya. Tapi apakah semuanya diajak komunikasi? Iya. Nanti setelah komunikasi dengan 4 partai, 5 partai nanti misalnya, ya kan? Nanti dia akan putuskan mana yang bergabung, mana yang akan ada di luar. Tapi walaupun sudah ada yang diputuskan, bukan diputuskan, sudah ada yang memutuskan diri untuk berada di luar, nanti yang penting komunikasi tetap jalan. Ini milihnya gimana ya? Maksudnya kalau kita ambil contoh sepak bola nih, Coach Hasan. Dulu Chelsea, sebuah tim besar bernama Chelsea. Mentang-mentang pendukung Chelsea. Kita berdua nih pendukung Chelsea yang sedang berdoa kenceng-kenceng Soalnya supaya nggak turun terus. sekarang lagi papan tengah soalnya. Dulu sih keren. Tapi Hidup lagi Chelsea ya. keren-kerennya, Mudah-mudahan banyak yang Chelsea. era Abramovich dulu, Coach Hasan, Chelsea beberapa kali Abramovich begitu beli Chelsea nggak ganti nama Chelsea kan? Enggak dong. Enggak. Dia beli aja. Dia kan? sadar Dia memang sadar. Chelsea Langsung, sudah punya iya, nama gitu. maksudnya. Cuma birunya aja ditebelin dikit sama dia. Jadi pernah kita inget tuh waktu lawan Shakhtar Donetsk tuh begitu 2000, kerennya permainan 2012. Willian 2012 sampai Chelsea itu tertarik untuk mengambil karena melihat dilawan tapi begitu bagus. Bikin gol dia ke Chelsea. Mungkin bisa mendukung target-target Chelsea ke depannya, akhirnya ditarik menjadi kawan. M. Salah juga menjadi Muhammad salah Salah satu. juga 2016 bikin Ditarik. 2 gol Ditarik juga. waktu tandang dan Salah di Basel ya. Iya. Tandang dan di kandang bikin gol masing-masing 1 gol. Abramovich juga ngejar dia gitu. Ini kayak jadi kayak seolah-olah nih kalau ngelihat Pak Prabowo nih juga mengejar siapa orang-orang yang potensial untuk bisa tapi ini menjalankan pemerintahan, kan? Cari talent. berarti kan Cari talent. yang bernilai sama juga. Berarti kalau dari mau mengambil partai oposisi, pasti kan nggak sembarang kayak oke, suara lu berapa persen? Enggak. Nah, Pasti ngobrol itu lah. gimana tuh ya? Pasti Tentunya. dibangun juga. Walaupun misalnya ada perbedaan, dicari yang paling banyak persamaannya. Oke, ideologi Ya, gitu maksudnya. dicari yang paling mau juga misalnya gini. Kalau dia kekeh nolak IKN ya, nggak bisa. Oh, oke. Misalnya dia dari awal kita nggak bisa, kita nggak setuju sama IKN katanya. Ya berarti nggak bisa. Ya. Atau misalnya dia bilang kita nggak setuju makan siang gratis, ya berarti nggak bisa. Karena ini kan semua akan kait-mengkait nih. Kebijakan anggaran. Akan dan di DPR-nya akan sangat terkait. Jangan sampai tiba-tiba nanti udah bergabung terus tiba-tiba dia bilang, tapi kan untuk yang satu ini kita nggak dukung katanya, nggak bisa begitu. Saya mau Jadi tanya harus sama yang Coach sama nih. ini. Iya, Coach. Menarik nih. Menurut saya ya, gini. Apakah Pak Prabowo dan Gerindranya akan membuka jalan komunikasi dengan PKB, Caimin? Iya, saya yakin itu. Ya, yakin ya? Yakin. Kan berseberangan nih kemarin. Ini Kan Caimin juga katanya nggak mau Caimin kan dukung kemarin ini. di debat-debat menolak atau dia harus tetapi revisi itu. kita harus lihat bahwa kita harus lihat PKB, ini teman-teman yang nonton politik 44, PKB itu sebelumnya sempat dekat sama Gerindra. Iya. Cuman kemudian di bagian akhir dia berpisah. Itu koalisi pertama waktu Koalisi sebelum pertama Prabowo. bersama Kalau saya Gerindra. melihat Caimin Dan itu- nggak pernah PKB itu oposisi. Ya, Caimin tuh akan selalu punya 1000 alasan untuk membenarkan perubahan itu. Dia bilang kan, ya kemarin kan cuma kampanye, sekarang kan waktunya kita merintah. Kalaupun nggak diajak juga mungkin dia akan telepon duluan, kapan kita diajak ngobrol. Menurut saya itu akan seperti itu. Itu gitu. tidak out of character Caimin maksudnya Iya, gitu ya. jadi menurut saya dia tentu akan senang sekali kalau misalnya juga diajak berkomunikasi untuk membangun pemerintahan. Gitu. Caimin telepon tuh. Oh, kan. Saya matiin dulu nih. Gak apa-apa Coach di atas ini. Enggak, ininya biar Iya. nggak bergetar. Jadi PKB. kalau untuk PKB dan Caimin, Saya yakin diajak komunikasi. menurut Kalau nggak diajak Mas Hasan? komunikasi, mereka akan telepon lagi. Kok kita belum diajak komunikasi? Atau miss call, kadang-kadang mancing doang di telepon. Iya. Atau mungkin Caimin miss call, kepencet, maaf. enggak saya enggak sih. atau sorry salah kirim WA gitu. iya. Ada apa? Gimana kabar gitu? Itu bisa gitu. Atau cuma ngeping, cek warga. Iya. Itu PKB. Iya. Kalau PDI Perjuangan, Nah, itu sebenarnya bisa jadi PDI kunci. Perjuangan menurut saya kan juga Pak Prabowo dan Ibu Mega nggak ada, berkali-kali mereka berdua selalu mengatakan hubungan kami baik, dan ini saya ya nggak kenal langsung dengan Pak Prabowo, nggak kenal langsung sama Bu Mega. Kalau ketemu ya mungkin dalam batasan jurnalisme aja. Itu genuine tuh mereka.
Iya. untuk selama ini sebagai seorang dua politikus besar di Indonesia, bisa ketemu nggak nih? Menurut saya Karena kan kalau mereka agak Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya yakin bisa ketemu. Oh, tapi mungkin sebagai pribadi atau bisa Sebagai jadi ketua menyambung- partai Oh, ketemu, oke. bisa yakin Oke. saya itu bisa ketemu. Saya yakin di antara mereka berdua nggak ada masalah. Iya. Tapi memang kan mungkin ya, pertimbangan untuk bergabung dalam pemerintahan atau tidak mungkin pertimbangannya jauh lebih kompleks. Setuju. Ada banyak aspek Terutama yang bagi PDI Perjuangan ya. banyak aspek yang mereka pertimbangkan. Hmm. Ya mungkin PDIP dengan Pak Prabowo merasa nggak ada masalah. Hmm. Dan pengurus teras PDIP juga ngomong kayak begitu. Iya. Kita sama Pak Prabowo nggak ada masalah. Iya. Tapi mungkin memang masih sulit untuk menyelesaikan problem personal mereka, bukan problem personal. Hmm. Problem mereka dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi ada jarak yang sudah terlalu jauh mungkin, Hmm. atau jurangnya terlalu dalam antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi mungkin. Hmm. Itu mungkin yang masih sulit untuk dijembatani. Iya. Apakah problem itu akan membuat PDI kemudian memutuskan untuk berada di luar kabinet? Bisa. Iya. Hmm. Jadi bukan karena ada masalah dengan Pak Prabowo, tapi mereka ngerasa kita belum punya jembatan lagi yang bisa menyambungkan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Bisa Akhirnya jadi ini jembatannya pelan tapi pasti di Pak Prabowo ya. Nah, dalam urusan-urusan begini, saya tidak yakin ada pihak ketiga Oh. yang bisa kemudian menjembatani ini. Oke. Sama kayak misalnya Ibu Mega dengan Pak SBY, mau siapapun mencoba jembatani kan nggak bisa. Iya, ada berbagai Pak Tapi Jokowi juga Ibu masalah. Mega, nah ini juga uniknya Ibu Mega ketemu AHY bisa. Ibu Puan ketemu AHY, ketemu bisa. Pak SBY bisa. Ya. Dan nggak ada masalah. Tapi Ibu Meganya ketemu Pak SBY nggak bisa. Ini juga mungkin akan seperti itu. Ibu Mega ketemu Pak Prabowo, no problem. Iya. Tapi Ibu Mega ketemu Pak Jokowi mungkin masih sulit. Iya. Oke. Jadi di sana mungkin saja PDIP kemudian bilang, oke kita komunikasi buka, tapi kami memutuskan diri berada di luar ya, mungkin saja, Iya. mungkin Setuju. saja karena gitu. Jadi Mungkin. aja Tapi PDIP dan ya. PKS memutuskan berada di luar karena PKS yang paling keras soal ibu kota negara sebenarnya. Iya. Iya. Gitu. Kalau PKB kan bisa agak ganti-ganti lah. Hari ini setuju, besok nggak setuju, besoknya lagi setuju lagi itu. Iya. Menurut saya bisa begitu Iya. kalau soal IKN. Oke, itu bagian dari strategi atau cara berpolitiknya PKB yang selama ini kita kenal sih begitu. Dan proven Caimin eksis dengan cara seperti itu. Gitu. Iya, Caimin itu kan ketua partai terlama setelah Ibu Mega loh. setuju. Iya ya. Iya. Ketua partai yang lain nggak ada yang selama dia loh. Dan termasuk muda pada waktu itu menjabat. Masih Iya. sangat muda. Jadi Caimin tuh kira-kira sudah hampir 20 tahun jadi ketua partai. Iya, iya, iya. Karena mungkin dia 2004 berarti 2005 dia ketua partai. Iya. Tapi Sudah dari 19 tahun dia ketua partai. 19 tahun, iya. dari ini kan Pak Prabowo masih akan bertemu seperti Pak Prabowo habis ketemu Pak Surya Paloh, Nasdem kan bilang saya masih akan ketemu dengan beberapa ketua partai yang lain begitu. Saya yang yakin juga bahkan sedang- mungkin dengan P3 Iya. akan ketemu juga. Walaupun nggak masuk. Walaupun nggak masuk. Iya. Kenapa? Oh gitu. Ya, maksudnya Nggak kita, tahu. Kalau kali ini pragmatis saya aja. membaca ya. Saya membaca statement Pak Prabowo, saya membaca statement dari orang-orang Gerindra juga. Mereka itu kayaknya sedih justru P3 nggak masuk parlemen. Iya. Oke. Karena ini dianggap partai Islam tertua Iya, dan iya, punya nilai historis. Iya, iya. Jadi ketika nggak masuk parlemen itu ada kesedihan sendiri. Hmm. Bukan soal kalah menang lagi nih, tapi soal kesejarahan. Iya. Kata PDIP salah Pak Jokowi katanya. P3 nggak masuk. Ya, kalau saya sih menghindari nyalahin orang ya. Oh. Lebih baik kegagalan itu kita introspeksi diri ke dalam. Bukan karena nyalahin orang. Karena kalaupun nanti tiba-tiba ya, kita sampai ke titik yang paling bawah, kita nggak pernah introspeksi diri karena kita selalu nyalahin orang luar. Kan kalau nyalahin orang luar, misalnya karena tekanan apa segala macam, justru PDIP besar gara-gara ditekan oleh Soeharto. Iya, iya, iya. Betul, betul. Iya. Ya, orang Ya, nggak bisa sebenarnya juga. bukan salah Pak Jokowi kata-katanya ya, Iya. Gitu. tapi lebih kepada Atau ada misalnya catatan buruk di era Pak Jokowi P3 Iya, tuh itu. sampai nggak masuk parlemen. Iya, Tahu itu sih itu kan- nyalain atau enggak itu kan- jatuhnya ya. Yang penting Atau kan nyebut bisa nama. juga mungkin karena P3 konstituen P3 melihat pilihan capresnya nggak nyambung sama kami. Kalau capresnya Prabowo mungkin Anda bisa lewat 4%. Kalau capresnya Anies mungkin Anda bisa lewat 4%. Iya. Tapi karena capresnya Ganjar, Anda jadi nggak lewat 4%. Karena konstituennya sebagian meninggalkan. Iya. Kan begitu. Kalau menurut saya analisisnya ke dalam, bukan keluar. Jadi Iya. salah Jokowi Dan- gimana? Kenapa jadi tiba-tiba salah Jokowi? Iya, iya. Pilihan toh
akhirnya ada di partai itu sendiri. Itu Kemarin iyalah, ketika iya. ingin berkoalisi dengan siapapun. Benar kan. salah mendukung ya pasti ada, Iya, ya pasti karena ada. apakah cocok sama Kan si sebenarnya hasil konstituennya survei atau juga enggak. memperlihatkan bahwa sebagian besar konstituennya P3 tidak ke Pak Ganjar. Iya. Iya. Hmm. Jadi Tidak mau memilih Ganjar Mahfud. Dia memilih yang lain, milih Prabowo atau milih Anies. Anies atau Amin begitu ya. Gitu. Iya. Jadi ini pilihan mereka. Iya. Tapi dari pihaknya Gerindra saya lihat mereka ada kesedihan tersendiri ya ketika P3 tidak Iya. masuk parlemen. Jadi saya yakin nih Hmm. walaupun diajak. misalnya nggak lolos parlemen, P3 akan diajak juga. Oke. Akan diajak bicara juga. Ya, entah Kalau- mungkin nanti mendapatkan peran seperti apa Itu nanti. itu berbeda Kita ya. yang- Tetapi itu. Kalau- Tapi Tim dulu. saya nambah sedikit mengenai hal itu, kalau kondisi parliamentary threshold yang kita belum tahu akan jadi berapa, tapi sepertinya pasti akan berkurang dan ya selalu ada kemungkinan nol gitu kan ya. Apakah ini juga akan mempengaruhi Pak Prabowo akan bertemu dengan partai-partai selain P3 yang tidak masuk tuh? Kalau Make sense partai nggak lain kalau saya nggak tahu ya. Tapi kalau partai yang di luar itu menurut saya kalau partai yang di luar pendukung Pak Prabowo ya. Kalau pendukung Pak Prabowo kan pasti akan ditemui aja. Diajak ngobrol terus kan. Tapi partai di luar pendukung Pak Prabowo, kalau partai yang parlemen saya rasa akan diajak komunikasi semua. Ya, semuanya ya pasti ya. Kalau partai non parlemen yang kebayang sama saya, kalau ngelihat gelagat-gelagat ya, kan saya nggak tahu persisnya ini, tapi Iya. ngelihat tanda-tandanya, yang mereka sekarang sangat merasa sayang sekali itu ya P3. P3. Hmm. Jadi saya rasa akan ada komunikasi dengan P3 kalau melihat statement-statement yang keluar dari pengurus teras Gerindra maupun dari Pak Prabowo. Ya, oke. Coach, masih berkaitan dengan upaya untuk menjalin komunikasi dan juga menjalin koalisi yang lebih aman bagi pemerintahan, terutama Pak Prabowo sebagai presiden ya. Kalau 2 periodenya Pak Jokowi, somehow kita kan melihat Pak Jokowi yang orangnya kayaknya begitu, biasa aja, tapi kayaknya tuh kalau ketemu orang jago dia. Semua orang tuh akhirnya kemudian ikut atau bisa dikondisikan karena dia juga presiden ya, untuk kemudian berada di dalam satu perahu gitu. Kalau Pak Prabowo dengan karakter militernya dan segala sesuatu, Anda banyak berada dan berdiskusi dekat dengan Pak Prabowo, juga orang yang mampu menjalin komunikasi Sebentar, semacam itu. boleh saya yang jawab nggak? Kenapa? Bisa lah, gemoy. Oh, Pak Jokowi nggak gemoy aja masuk kemana-mana. kan dalam bayangan Apalagi gue yang tuh gemoy. militer keras nih. Kalau gue mau Oh, gini-gini, beda dong. oh gini. Itu militer Setuju. aktif. Bahwa Militer kemudian aktif nih, harus Iya, iya. mukanya harus tegas. pada serem. saat dia harus gemoy, dia gemoy, Gemoy. gitu ya. Oke. Gemoy. Mohon maaf itu tadi. Lagi-lagi harus Jawaban disclaimer ya, karena dipersepsikan dekat. Iya, iya. Kita kadang-kadang suka GR-GR aja ngerasa dekat, tapi padahal kan belum tentu orangnya juga Nggak ngerasa apa-apa. dekat. Pak Prabowo juga dipersepsikan gemoy, menang juga karena persepsi gemoy. Dipersepsikan dekat. Ya. Jadi kalau menurut saya masing-masing orang tuh punya gaya sendiri dalam membangun Komunikasi. tim. Oh. Pak Jokowi menurut saya dia punya stamina yang kuat untuk mengurus. Jadi dia banyak sekali kompartemen yang terpisah, yang bahkan mungkin nggak saling kenal. Relawan-relawan itu diurus oleh Pak Jokowi satu persatu. Dan dia punya stamina untuk ngurus Ketika mengurus tim negara satu-satu. aja udah Iya, sibuk, mengurus negara dia itu tetap begitu, bisa tetap bisa mengatur mengurus itu satu persatu. Hmm. Nah, kalau Pak Prabowo menurut saya lebih kepada team player. Hmm. Dia bikin tim yang besar. Kalau menurut saya kemarin itu, mohon maaf ya, memang dari sisi pengorganisasian tim, misalnya tim juru bicara aja, sangat rapi lah. Iya. Tim juru bicara di TKN itu sangat rapi. Semua satu pintu. Sebagai salah satu jubir. Ya. Itu semua satu pintu. Iya. Tapi Gimana nggak dekat? Orang jubir. belum tentu juga. Gitu. Oh iya. Nah, itu satu pintu. Oke. Jadi semuanya ini, begitu ada di komando seperti ini, semua langsung ikut. Menurut saya jauh lebih rapi. Termasuk juga penjadwalan yang kemarin jauh lebih rapi. Menurut saya. Padahal cukup besar ya Padahal koalisi cukup partai besar. itu ya. Tapi kalau Pak Jokowi itu punya energi sendiri tuh untuk ngurus satu-satu tuh. Sampai level mikro manajemen tuh dia punya. Jadi beda style nih. Pak Prabowo mungkin nggak akan sampai ke mikro Sedetail itu manajemen. misalnya. Oke. Sedetail itu. Jadi dia butuh orang-orang di bawahnya yang bisa dipercaya dan bisa bekerja detail. Oke. Seninya beda nih. Seninya beda. Untung rugi masing-masing juga ada yang kayak gitu. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo menurut saya dia lebih kepada jadi pembuat tim nih. Timnya yang bekerja sangat detail. Komandan banget lah. Gitu. Iya, dia komando. Iya. Kalau Pak Jokowi, Pak Jokowinya detail gitu. Iya. Hmm. Pak Jokowinya aja sendiri juga detail gitu loh. Jadi beda style. Ada untung ruginya. Iya.
Ada untung ruginya. Kan kalau misalnya di top level itu turun banget sampai ke mikro juga ada. Iya, iya. Juga ada untung ruginya kan. Hmm. Masing-masing ada untung rugi. Menurut saya ini beda style. Tapi kita penuh kepercayaan nih. Pak Prabowo juga dengan gayanya sendiri yang berbeda itu, kemudian bisa bikin tim yang solid. Karena gini, orang melihat Pak Prabowo ini perjuangannya panjang. Makom dia sebagai politikus itu tinggi. Iya. Kemudian orang-orang ketika datang ke dia itu penghormatannya itu penghormatan, memang penghormatan terhadap orang yang memang sudah sangat senior. Kemudian makom politiknya tinggi dan kekuatan politiknya juga besar. Iya. Jadi hari ini jauh lebih mungkin ini solid. Karena Pak Prabowo itu tidak hanya membawa dirinya, dia juga punya gerbong dan kekuatan politik di belakang dia. Ada Partai Gerindra dan segala macam. Ini bukan orang yang baru kemarin sore dan tiba-tiba menang dan menduduki kursi presiden. Iya. 20 tahun. Dan Pak Prabowo dia hampir kenal dengan semua elit yang ada di Republik ini. Iya. Pak Jokowi aja baru datang menjadi presiden kan nggak kenal seluruh elit. Iya. Waktu itu. Kalau Pak Prabowo tapi kemudian beda, bisa. ya. Pak Prabowo ini sudah kenal dari puluhan tahun yang lalu dengan seluruh elit yang ada di Republik ini. Kalau 20 tahun yang lalu sudah berpikir ingin atau berencana menjadi presiden, kan berarti 20 tahun yang lalu sudah punya bayangan saya menjadi presiden akan seperti apa. Iya. Jadi basically itu dibawa ke 2024 ini ya. Jadi udah ada punya tentu bayangan. dengan evolusi. Dengan evolusinya tentu dengan ya. evolusi sendiri, Perkembangan pemikiran, iya, dan pastinya. kebiasaan kalau segala macam. Tapi menurut saya ya. Oke. Pada waktu itu 20 tahun lalu dia sudah elit Republik dan kenal dengan seluruh elit Republik juga. Jadi menurut saya akan jauh lebih mudah lah. Dia membangun sebuah tim yang solid itu akan jauh lebih mudah. Sedikit saja terakhir sebelum kita menutup Tutup, ya. episode ini, dan juga sebelum menutup jangan lupa untuk subscribe lagi di kanal Nalar TV. Ya lawan-lawan yang lain. Kalau tadi kita bicara partai, tapi mungkinkah Prabowo memang tetap akan, kita tahu bahwa Prabowo mengatakan akan terbuka dengan lawan-lawan capres, cawapres lainnya sebelumnya. Tapi Anda melihat tidak bahwa selain Prabowo mungkin akan mengajak, Anda melihat ada keterbukaan untuk diajak nggak dari para capres, cawapres lainnya 01 dan 03 di sini? Ya. Jadi gini, ini kalau di Cina itu dulu ada Three Kingdom. Oh iya. Ketika Cao Cao berhadapan dengan Liu Bei itu, ada satu jenderal yang mereka perebutkan berdua, namanya Guan Yu. Guan Yu ini ada di pihaknya Liu Bei. Tapi Cao Cao bilang ini jenderal hebat banget sih gitu. Ini kalau ngadapin sama dia gue capek nih. Gue mending ambil dia sebagai jenderal. Semua apapun dia janjikan sama Guan Yu. Tapi Guan Yu punya prinsip, gue sekali sama Liu Bei, gue sama Liu Bei. Setia. Mau apapun yang Anda janjikan, saya sama Liu Bei. Jadi tiga orang ini punya value, punya value dan punya prinsip masing-masing. Satu ingin merangkul, tapi kan konteksnya perang ya. Satu memang dia punya nilai, punya nilai itu maksudnya dia sebagai panglimanya jago, perangnya hebat segala macam, tapi dia punya kesetiaan. Nah, di antara orang-orang ini juga mungkin ada 1-2 nilai atau yang kayak gitu. Tapi kalau saya melihat ya, misalnya Pak Prabowo melihat Mas Anies misalnya, mungkin lebih strategis melihat Pak Surya Paloh. Karena jenderal perangnya Pak Surya Paloh punya pasukan, punya mesin, jauh lebih lebih strategis komunikasinya dengan Pak Surya Paloh. Jauh lebih, kalau dari kandidat menurut saya yang punya nilai, ya seperti Guan Yu itu, Caimin. Dia punya pasukan. Dia punya kelihayan, punya pengalaman dan segala macam. Memimpin pasukan PKB selama ini. Dan partainya naik suaranya. Naik tambah 10 kursi. Yang kayak gitu, lobby Guan Yu-nya si Caimin. Jadi ada yang secara langsung mungkin akan didekati, ada yang mungkin dia melihat secara makronya siapa yang Kalau Mas Anies mungkin nggak dilihat sebagai itu. Nggak dilihat sebagai panglima perang yang misalnya harus dilobi kemudian jadi bagian dari kita. Dia mengerti. Iya. Mas Anies kalau diajak menurut saya mungkin kemungkinan besar mau aja. Tapi apakah Mas Anies akan diajak itu urusan lain. Nah, di luar yang tadi itu saya juga melihat mungkin akan ada kendala psikologis karena Mas Anies itu berulang-ulang sepanjang kampanye mempersoalkan etik. Apakah dia kemudian sepertinya akan bergabung dengan orang yang dia persoalkan etiknya? Yang kedua, dia kasih skor 1,1, 11 dari 100. Anda mau kerja sebagai bawahannya dari orang yang Anda kasih skor 1,1 enggak?
dia akan punya masalah sendiri dengan publik nanti ketika dia Iya. bergabung gitu. Kalau hasrat mungkin mau aja, kalau diajak jadi menteri siapa yang nggak mau Ya. gitu. Aneh lah orang diajak jadi menteri nggak mau, aneh lah gitu. Iya. Gitu. Jadi buat saya itu selain itu tugas negara itu juga sesuatu tempat yang terhormat, menjanjikan tapi juga terhormat. Nah, Mas Ganjar sebenarnya dia kan orang partai. Ya. Tapi mungkin kalau komunikasi ya lebih strategis komunikasi dengan Bu Mega atau Ibu Iya. Puan. Mirip seperti Mas Anies tadi. Mas Anies tadi Iya, ya. gitu. Nah, tapi Pak Mahfud menarik nih. Iya. Karena kan pernah di dalam kubunya Pak Iya, Prabowo. pernah jadi ketua tim sukses Pak Iya. Prabowo. Tapi gitu lagi. Sama juga sama kayak Mas Anies. Iya. Tidak membawa kekuatan politik apa-apa. Iya. Misalnya gini, kalau ngajak Caimin, kira-kira kekuatan di parlemennya nambah nih. Ada yang jelas langsung. Ada yang jelas. Value Iya, langsung jelas. ngajak Pak Mahfud nambah nggak di parlemen? Jangan-jangan malah ada nambah orang yang antipati di parlemen. Iya. Oke. Gitu. Nambah Mas Anies misalnya, jangan-jangan bukannya nambah kekuatan di parlemen, nambah Iya, orang iya, yang antipati di Selain parlemen. Jadi kayak gitu. masing-masing orang itu. Jadi ya, menurut saya sekarang Pak Guan Yu satu-satunya itu Caimin. Caimin ya. Iya. Ini saya itu orangnya visual. Jadi bayangan saya itu kayak Three Kingdoms yang kita sering lihat di TV. Iya. Saya langsung bayangin Caimin pakai dengan Pakai baju ini kumisnya. kemasan kumis begini. Bawa Banget itu ini, loh. naik yang kuda. Sabit besar gitu ya. Naik kuda. Gitu. Jadi gagah Caimin jadi. Iya. Mungkin boleh di AI kan itu. Caimin jadi Guan Yu gitu. Jadi Jadi Guan Guan Yu. Yu ya. Menarik dari Three Menarik, Kingdom tapi ya. itu analisanya, Iya. ya itu menarik banget sih. Oke. Sayangnya waktunya habis. Iya. Tapi Iya. kita pasti akan ngundang lagi lah Mas Hasan, seru banget soalnya. Soalnya nanti obrolannya. kita kan pengen tahu lewat Coach Hasan lagi nanti siapa aja yang udah dihubung-hubungi ya, atau bayangannya Pak Prabowo ini sudah Pasti itu Sudah. sangat konfidensial itu. Oh, iya. Orang cuma bisa nebak-nebak itu. Iya, tapi kasih tebak-tebakannya dong Coach Hasan. Kan nggak mesti juga disebut satu orang nanti di sini. Iya. Kira-kira ada nama. Iya. Ya, bisa lah Coach Hasan lah ya di Politik 442 ya kita tungguin ya. Nanti kita bikin Kira-kira episode yang konfidensial juga. Kita larang mereka nonton. kita larang. Kita upload, tapi kita larang. Aduh, Coach Hasan, terima kasih Coach banyak Hasan, loh. thank you. Sama-sama. Atas waktunya di Politik Insight-nya. 442. Oke, kita ketemu lagi Coach Hasan. Terima Ya. kasih banyak. Kalau mau ketemu lagi, jangan lupa subscribe di Nalar TV. Kita pergi dulu, nanti kita balik lagi kapan-kapan di Politik 442 minggu depan. Bye. Sampai jumpa lagi.